Dengan membawa sejumlah spanduk tuntutan, ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Federasi Serikat Pekerja Buruh se-Jakarta berdemo di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Senin 17 November lalu. Dalam aksinya, massa mendesak Gubernur Jakarta Pramono Anung dapat menaikkan UMP DKI Jakarta dari 5,3 juta rupiah pada tahun 2025 menjadi 6 juta rupiah pada tahun 2026 mendatang. Kenaikan UMP dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan sejumlah formula, di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks khusus. Pada 2024 lalu, kenaikan UMP seluruh provinsi di Indonesia ditetapkan sama, yaitu sebesar 6,5%. Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, dalam dialog di program Economic with Ruli Kurniawan menyebut, berdasarkan formula yang ada, besaran UMP di 2026 seharusnya naik 7,7% dibanding 2025. Makroekonomi tahun lalu dengan makroekonomi angka-angka tahun ini hampir sama. Pertumbuhan ekonominya kira-kira sama 5, sekian persen. Inflasinya 2,6 sekian persen, kan sama. Berarti kami berpendapat, dulu tahun lalu 0,8 sampai 0,9, kira-kira mendekati 0,9, kami bikin 1,0. Maka 2,65% ditambah 1,0 kali 5,12% kan ketemu 7,77%. Di sisi lain, Sinta Kamdani yang merupakan Ketua Apindo pada beberapa waktu lalu menyebut kalangan pengusaha berharap adanya formula yang adil dalam perhitungan upah minimum tahun 2026 antara pemberi kerja dengan pekerja. Formula perhitungan diharapkan tidak mengagetkan dan tidak menyamaratakan kenaikan seperti yang berlaku di tahun 2025, yakni kenaikan upah minimum sebesar 6,5%. Ya kalau 6,5% kemarin tentunya itu kan tanpa formula, itu kan hanya menyebutkan angka gitu ya. Tentunya dampaknya ya agak surprising gitu kan untuk banyak pihak. Dan sebenarnya kan formula itu dibuat karena tidak bisa sama semua rata. Karena ada daerah yang mungkin pertumbuhan ekonomi bagus, infrastruktur bagus, mungkin lebih tinggi gitu. Jadi kenaikannya lebih tinggi. Jadi sebenarnya ada formula itu karena sudah memperhatikan gitu loh daerah-daerah mana yang memang bisa memberikan lebih tinggi dari yang lain. Jadi sementara itu, pemerintah saat ini tengah menyusun konsep baru kebijakan pengupahan untuk menindaklanjuti putusan MK nomor 168 tahun 2023 yang mengamanatkan agar penetapan upah mengutamakan kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Untuk itu, Kementerian Tenaga Kerja membentuk tim khusus untuk merumuskan standar dan estimasi hidup layak di berbagai daerah. Menteri Tenaga Kerja Yasirli pada Kamis kemarin menyebut, pemerintah menyadari terjadi disparitas ekonomi tiap daerah. Karena itu, penetapan upah ke depan tidak lagi ditetapkan satu angka nasional, melainkan disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi provinsi, kota, dan kabupaten. Pemerintah juga tengah menyusun konsep peraturan pemerintah baru, pengganti PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Melalui PP baru ini, Dewan Pengupahan Daerah diberi kewenangan lebih besar untuk mengkaji dan memberi rekomendasi resmi kepada gubernur. Ya, dalam bentuk PP. Kita menginginkan dalam bentuk PP. Ya, kalau tahun lalu Permenaker kita menginginkan dalam bentuk PP. Jadi tidak dalam satu angka, karena kalau satu angka berarti disparitasnya tetap terjadi. Ya, jadi kita sadar bahwa ada provinsi atau ada kota kabupaten yang memang pertumbuhan ekonomi yang tinggi, silahkan ya, dia boleh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi kota kabupaten yang memang pertumbuhan ekonominya tidak tinggi. Peraturan pemerintah baru tentang pengupahan diharapkan mampu menjawab tantangan disparitas upah serta memberikan kepastian hidup layak bagi pekerja di seluruh daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.